Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, semua pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa kembali di channel Zikir Populer. Harapan dan doa saya semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat setia Zikir Populer, alhamdulillah, dalam perjumpaan kali ini admin selalu berbagi ilmu. Caranya simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya akan mengajak Anda semua untuk selalu mendukung channel ini dengan caranya tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman Anda, kerabat Anda, dan keluarga Anda di rumah. Bagi Anda yang mensubscribe channel ini, saya doakan agar Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat Zikir Populer yang dirahmati Allah, sekarang channel Zikir Populer akan berbagi tentang doa memohon ketabahan menghadapi lawan yang lebih kuat, di mana doa ini diucapkan oleh Talut dan tentaranya ketika mereka berhadapan dengan musuh yang begitu kuat, yaitu Jalut dan tentaranya sekitar 3000 tahun yang lalu. Mengapa dikatakan begitu kuat? Menurut sejarawan Tom Logan, Jalut dan tentaranya tidak hanya kemungkinan berjumlah lebih besar, tetapi juga mereka berhasil mengolah perunggu sedemikian efektif hingga dapat digunakan sebagai pelindung dan tameng ketika bertempur dengan bangsa lain. Dengan kata lain, teknologi pengolahan perunggu mereka jauh lebih maju dari Bani Israel yang menjadi lawan mereka kala itu. Analogi sederhananya mungkin seperti ini. Ada satu bangsa yang sudah berhasil membuat senjata api, sedangkan lawannya masih bertempur menggunakan panah. Tentunya hal ini tidak imbang. Dan yang tak kalah penting, Jalut sendiri terkenal sebagai kesatria yang begitu besar dan tangguh. Selain tentunya ia memakai jubah pelindung. Tak aneh bila Talut dan tentaranya berdoa agar mereka diberi kesabaran dan kekukuhan langkah. Menurut tafsir Al-Jalalain dan Ibnu Katsir, yang dimaksud kukuhkanlah langkah kami, dan agar mereka tidak cut nyalinya dalam menghadapi perang yang di atas kertas tidak akan dimenangi oleh mereka. Jalut yang konon setinggi 2 meter lebih tiba-tiba muncul dan menantang Bani Israel untuk tarung 1 lawan 1. Melihat lawan yang begitu besar, tak ada satupun dari Bani Israel yang berani maju. Mereka saling melihat satu sama lain, berharap teman atau saudaranya sebangsa berani maju. Namun tetap tak ada satupun yang punya nyali menghadapi Algojo macam Jalut. Dalam kondisi yang begitu penting, Allah menjawab doa Bani Israel. Allah kemudian mengutus Nabi Daud alaihissalam, seorang pengembala, untuk menghadapi Jalut. Sekalipun Nabi Daud alaihissalam bertubuh kecil, beliau alaihissalam berhasil menaklukkan Jalut yang terkenal besar dan perkasa. Menurut Syekh Abdullah bin Bayya, salah satu tema sentral dalam Al-Quran adalah kegigihan dan kepatuhan kelompok kecil yang beriman pada Allah dalam menghadapi cobaan dan kezaliman
dari kelompok yang lebih besar. Contoh diantaranya adalah kaum Musa melawan Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya melawan suku Quraisy, dan Nabi Daud alaihissalam melawan Jalut. Meski kaum beriman kadang harus melawan kekuatan yang jauh lebih besar, Allah membantu mereka sehingga mereka dapat meraih kemenangan. Jika kita pelajari secara seksama, kemenangan mereka tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka juga diilhami oleh Allah agar mampu berpikir kreatif dan cerdik dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Nabi Muhammad SAW misalnya begitu jeli dalam menempatkan pasukan dan mengatur strategi peperangan, sehingga kaum Quraisy yang memiliki tentara lebih besar, sekitar 3 kali lipat lebih besar, justru kalah pada perang Badar dan hampir kalah pada perang Uhud. Nabi Daud alaihissalam misalnya senjata memilih katapil batu ketimbang pedang dan tameng ketika menghadapi Jalut. Dan ini adalah keputusan yang cerdas, seperti yang dijelaskan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya David and Goliath. Pilihan katapil ini menjadi kunci kemenangan. Pasalnya, sekalipun Jalut memakai baju zirah, bagian wajahnya terbuka sehingga membuatnya menjadi sasaran empuk bagi Daud yang sudah mahir menggunakan katapil. Dan inilah bacaan doanya agar kita memohon ketabahan menghadapi lawan yang lebih kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afri 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Itulah bacaan doa yang insya Allah membawa manfaat dan pahala bagi kehidupan Anda. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.